Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Huda Nofriza Violenza, NPM 2517052050. Di sini saya akan mempresentasikan proyek cara kerja CPU 8 bit, analisis arsitektur organisasi dan demonstrasi program sederhana. Kemudian di sini ada tiga pilar utama CPU. CPU 8 bit adalah inti dari setiap sistem komputasi sederhana, dirancang untuk efisiensi, kecepatan. Struktur fungsionalnya terdiri dari tiga komponen utama yang bekerja sama secara harmonis. Yang pertama ada Arithmetic Logic Unit atau ALU. Kedua, pengertiannya melakukan semua kalkulasi aritmatika dan operasi logika. Ini adalah otak matematis CPU. Kedua ada Control Unit atau CU. Fungsinya untuk mengatur seluruh seluruh operasi CPU, menerjemahkan instruksi dari memori, dan menghasilkan sinyal kontrol yang diperlukan untuk koordinasi. Ketiga ada register. Register adalah memori berkecepatan tinggi di dalam CPU untuk menyimpan sementara data dan instruksi. Ini adalah meja kerja CPU yang cepat. Setiap komponen memiliki peran krusial memastikan CPU dapat mengeksekusi instruksi dengan tepat dan efisien. Kemudian ada register kunci dalam CPU 8 bit. Register adalah bagian vital dari CPU. Fungsinya apa sih? Fungsinya itu sebagai penyimpanan data berkecepatan tinggi yang memungkinkan CPU mengakses informasi dengan sangat cepat. Tiga register kunci yang mengendalikan aliran data dan instruksi. Yang pertama, program counter PC menyimpan alamat memori dari instruksi berikutnya yang akan dieksekusi. Kedua ada instruction register atau IR, menyimpan instruksi yang saat ini sedang dalam tahap decode dan execute. Ketiga ada akumulator, menyimpan hasil sementara dari operasi ALU, hasil perhitungan aritmatika dan logika. Seringkali berakhir di sini sebelum disimpan ke memori atau digunakan kembali. Kemudian ada organisasi CPU dan sistem bus. CPU tidak bekerja sendiri, dia berinteraksi dengan memori dan perangkat 1/0 melalui sistem bus. Ini adalah jalur vital untuk komunikasi data. Bus system atau jalur komunikasi utama itu terdiri dari tiga. Yang pertama ada address bus, digunakan CPU untuk memilih 256 lokasi memori unik. Kedua ada data bus, membawa data 8 bit antar CPU, memori dan 1/0. Ketiga ada control bus, membawa sinyal kontrol seperti read, write, dan mengatur operasi. Kemudian ada elemen organisasi lain. Ini berisi tiga macam. Yang pertama ada set instruksi, yaitu kumpulan perintah dasar yang dipahami CPU. Kedua ada penyajian data. Semua data dan instruksi dipresentasikan dalam format biner 8 bit. Ketiga ada mode pengalamatan. Di sini kita menggunakan direct addressing, di mana instruksi secara eksplisit menyebutkan alamat memori data. Kemudian ada jantung operasi CPU, siklus fetch, decode, dan execute. Siklus FDE ini adalah inti dari bagaimana CPU memproses setiap instruksi. Ini adalah urutan langkah yang berulang untuk menjalankan setiap perintah program. Ini pengertiannya dari tiga ini. Yang pertama ada fetch atau pengambilan. PC mengambil alamat instruksi ke address bus, instruksi dari memori diakses dan dimod ke instruksi register atau IR. Kedua ada decode atau penerjemah. Control unit atau CU menerjemahkan kode operasi opcode dalam IR untuk menentukan jenis operasi yang akan dilakukan dan operan yang terlibat. Ketiga ada execute, pelaksanaan. CU menghasilkan sinyal kontrol untuk mengaktifkan ALU, register atau bus untuk melaksanakan operasi yang ditentukan. Misalnya menambah dua nilai atau menyimpan data. Apa sih kesimpulannya adalah memahami jantung komputasi atau CPU. Kesimpulannya, proyek ini telah mengungkap lapisan dasar yang terdiri dari tiga. Yang pertama ada integrasi komponen. CPU 8 bit beroperasi berdasarkan integrasi ketat antara ALU, CU, dan register, dihubungkan oleh bus system. Kedua ada fondasi siklus FDE. Siklus fetch, decode, dan execute adalah fondasi tak tergantikan dari setiap operasi CU, memastikan setiap instruksi dijalankan dengan tepat. Yang ketiga adalah kontrol aliran program. Perulangan dan percabangan dicapai dengan manipulasi nilai program counter PC oleh control unit.
memungkinkan logika program yang dinamis. Sekian presentasi dari kami, dari saya Ding. Di sini saya akan mencontohkan kode dari Python yang nantinya akan dipindahkan ke assembly. Di sini menggunakan contoh yang dimana dia ada perjabangan dan perulangnya. Ini sebagai contoh akan saya langsung demonstrasikan. Nah, jadi kode ini akan mengambil data string ini yang dia terdiri dari 00 sampai 20 ini. Dia akan nge-looping looping menulis ulang satu-satu ini dari 0001 sekian sampai dia data stringnya habis. Lalu jika dia sudah habis, dia akan memprint data habis program selesai. Ini contoh dari Pythonnya akan saya contohkan yang akan saya tunjukkan yang dari assembly-nya. Yang dari assembly-nya seperti ini. Jadi dia akan start ini seperti yang data string tadi, kemudian dia start, dia akan mulai dari looping ini. Dia ini akan seperti ada penjelasannya di sini. Dia akan menuliskan ulang kode-kode ini sampai dia habis. Ini contohnya. Nah, dia akan menuliskan ulang dari kode string ini. Jika dia di satuannya ini sudah 9, dia akan pindah ke sebelah kiri yaitu puluhan. Nah, jika dia udah selesai, dia akan tulis ke 2 digit nih. Jadi dia akan menuliskan di bagian kotak ini 2 dan bagian kotak keduanya ini 0. Di sini saya akan mencontohkan kode dari Python yang nantinya akan dipindahkan ke assembly. Di sini menggunakan contoh yang dimana dia ada perjabangan dan perulangnya. Ini sebagai contoh akan saya langsung demonstrasikan. Nah, jadi kode ini akan mengambil data string ini yang dia terdiri dari 00 sampai 20 ini. Dia akan nge-looping looping menulis ulang satu-satu ini dari 0001 sekian sampai dia data stringnya habis. Lalu jika dia sudah habis, dia akan memprint data habis program selesai. Ini contoh dari Pythonnya akan saya contohkan yang akan saya tunjukkan yang dari assembly-nya. Yang dari assembly-nya seperti ini. Jadi dia akan start ini seperti yang data string tadi, kemudian dia start, dia akan mulai dari looping ini. Dia ini akan seperti ada penjelasannya di sini. Dia akan menuliskan ulang kode-kode ini sampai dia habis. Ini contohnya. Nah, dia akan menuliskan ulang dari kode string ini. Jika dia di satuannya ini sudah 9, dia akan pindah ke sebelah kiri yaitu puluhan. Nah, jika dia udah selesai, dia akan tulis ke 2 digit nih. Jadi dia akan menuliskan di bagian kotak ini 2 dan bagian kotak keduanya ini 0. Ini untuk contoh logismnya ya. Akan saya enable dulu. Nah, yang ditampilkan di sini LED dan teks ini, dia itu program defaultnya dari logismnya. Gimana sih alurnya yang looping tadi tuh? Itu bisa dimasukin keyboardnya nanti, masuk input ke dalam keyboardnya, nanti dia akan diproses oleh CPU-nya. Nah, dari CPU-nya ini akan terpecah menjadi dua. Yang setengah itu dia akan masuk ke RAM dan yang keduanya itu dia akan masuk ke TXT sini. Dia akan menggunakan ROM juga itu untuk mengambil inputan yang dari keyboardnya ini. Jadi seperti itu. Nanti dia akan ditampilkan hasilnya di sini. Semuanya itu diproses oleh CPU-nya ini. Jadi CPU-nya ini bisa dibilang adalah otak dari komputer.
otak dari komputernya ini. Saya pikir itu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.